Shalom jemaat Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, sore hari ini kita bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Setelah tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan, dan sore hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Karena terlalu panjang, saya akan bacakan ayat yang ke-25 saja dan ayat ke-34. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara dikasihi Tuhan, tema kita sore hari ini adalah jangan menyerah. Jangan menyerah. Dari ayat yang kita baca tadi, kita melihat ada seorang perempuan yang mengalami penderitaan yang cukup lama, yaitu selama 12 tahun. Dari sisi waktu ini penderitaan yang luar biasa, saudara. Tapi kita melihat perempuan yang mengalami penderitaan yang luar biasa ini selama 12 tahun, dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Dari mana saya tahu dia tidak menyerah, saudara? Yang pertama, kita mencatat dia ini berobat berulang-ulang. Berobat berulang-ulang. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Dia ada usaha untuk dia mengalami kesembuhan. Ya, dan bukan hanya berobat berulang-ulang di berbagai tabib, tetapi dia juga menghabiskan semua yang ada padanya, saudara. Seluruh hartanya dihabiskan untuk berobat. Ini menunjukkan apa? Bahwa perempuan ini bukan perempuan biasa. Perempuan ini bukan perempuan miskin. Tentunya perempuan ini adalah perempuan kaya yang cukup berada. Karena tidak mungkin seseorang bisa berobat di berbagai tabib kalau dia tidak memiliki uang. Kalau dia tidak mempunyai uang yang cukup untuk berobat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Usaha yang dilakukannya itu tidak menghasilkan apa-apa. Alkitab mencatat, saudara, malah keadaannya semakin memburuk. Keadaannya semakin memburuk. Tapi kita melihat, saudara, perempuan ini tidak menyerah. Dalam keadaannya yang semakin memburuk, dalam keadaannya yang hampir putus asa, dalam keadaannya yang hampir hilang pengharapan, dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar tentang Yesus, sehingga imannya timbul kembali, imannya bangkit kembali, dan dia berkata, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dari mana iman yang besar itu timbul dari seorang perempuan yang menderita ini? Yaitu dari pendengaran akan Yesus. Alkitab mencatat dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ini dahsyat luar biasa, saudara dikasihi Tuhan. Ketika dia mendengar, imannya timbul kembali. Orang yang hampir putus asa, orang yang hampir hilang pengharapan, tapi ketika dia mendengar tentang Yesus, imannya bangkit kembali. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan saat ini sedang mengalami masalah dalam hidup, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan yang cukup lama, yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, ingat, masih ada Yesus. Ya, masih ada Yesus. Yesus adalah jawaban dari segala persoalan kita. Yesus adalah sumber pengharapan kita. Yesus adalah satu-satunya yang dapat menolong kita. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, berharap pada Yesus. Jangan berharap pada manusia. Mungkin saudara dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang memberikan pengharapannya kepada dunia ini, memberikan pengharapannya kepada hartanya, kepada pekerjaannya, kepada relasi yang dibangun. Ingat bahwa semuanya itu tidak dapat menyelamatkan kita. Perempuan yang menderita 12 tahun ini, saudara, dia memiliki harta yang banyak. Tetapi apa yang terjadi, saudara dikasihi Tuhan? Hartanya tidak bisa menyelamatkan dia. Oleh karena itu, hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Mari berharap pada Yesus. Mari percaya pada Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang mampu menyembuhkan kita, yang mampu memberikan jalan keluar bagi persoalan kita, yang mampu memberikan solusi bagi kita. Dia adalah jawaban satu-satunya bagi kita. Demikian firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.